Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 di bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di pertemuan kali ini, bahasan materi kita adalah tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin berlangsung dari tanggal 5 Juli tahun 1959 dan berakhir tanggal 12 Maret 1967. Pada masa ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kembali diberlakukan melalui Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Sistem pemerintahan pun berganti menjadi sistem presidensial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus penyelenggara negara. Pada masa ini, terjadi beberapa penyimpangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pimpinan MPR, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung yang seharusnya berkedudukan lebih tinggi dari Presiden ditempatkan sebagai menteri yang dibawahi Presiden. Selain itu, pada tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena menolak untuk menyetujui RAPBN yang diusulkan pemerintah. Padahal, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden seharusnya menggunakan anggaran sebelumnya jika DPR tidak menyetujui anggaran yang diajukan. Lebih dari itu, Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Pada masa demokrasi terpimpin, Insinyur Soekarno masih tetap menjabat sebagai Presiden. Bahkan, MPRS mengangkat beliau menjadi presiden seumur hidup. Adapun kabinet yang dibentuk pada masa ini adalah Kabinet Kerja 1, Kabinet Kerja 2, Kabinet Kerja 3, Kabinet Kerja 4, Kabinet Dwi Kora 1, Kabinet Dwi Kora 2, Kabinet Dwi Kora 3, dan Kabinet Ampera 1. Masa demokrasi terpimpin tidak hanya mengalami banyak penyimpangan. Partai Komunis Indonesia atau biasa disingkat PKI kembali melakukan pemberontakan melalui G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965. Tujuan pemberontakan tersebut adalah mengambil kekuasaan atau mengkudeta. Kejahatan yang dilakukan dalam pemberontakan tersebut berupa penculikan hingga pembunuhan sejumlah perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Para perwira tersebut yaitu Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta Raden Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono, Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendean, Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmo Kusumo, dan Kolonel Anumerta Sugiono Mangunwiyoto. Untuk dua orang terakhir, yaitu Brigadir Jenderal TNI Anumerta Katamso Darmo Kusumo dan Kolonel Anumerta Sugiono Mangunwiyoto, diculik dan dibunuh di daerah Yogyakarta. Sedangkan 7 perwira tinggi yang lain itu diculik dan dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Mereka juga berhasil menguasai sarana komunikasi, yaitu Radio Republik Indonesia Pusat dan Gedung Telkom. Namun, gerakan tersebut dapat ditumpas oleh tentara yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto serta dukungan rakyat. Itulah bahasan materi di pertemuan kali ini tentang
persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi terpimpin. Semoga dalam pertemuan kali ini siswa-siswi dapat mengerti dan memahami persatuan dan kesatuan bangsa di masa demokrasi terpimpin atau demokrasi Orde Lama. Sekian, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.